Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tinggal dalam kebenaran. Karena Yesus sendiri katakan, jika engkau tinggal dalam kebenaran, maka engkau adalah benar-benar muridku. Kita rindu hidup kita terus diubahkan. Kita rindu hidup kita terus dibersihkan. Karena Tuhan Yesus sendiri juga katakan bahwa firman itulah yang membersihkan kehidupan kita. Selama kita tinggal dalam firman, selama hidup kita terus merenungkan firman Tuhan, pelan tapi pasti, maka hidup kita terus dibersihkan dari segala yang jahat. Hidup kita terus dibersihkan dari segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman yang membersihkan kita. Karena itu kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kami ada sampai dengan saat ini. Penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhanlah. Dan kami bersyukur karena hari demi hari yang kami lalui, semua karena adanya kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 35 sampai dengan ayat 37, Tuhan menegur Raja Yehuda yakni Yosafat. Padahal kalau kita baca sebelumnya bagaimana Tuhan berikan kemenangan dari peperangan Bani Amon, Bani Moab dengan orang-orang yang ada di pegunungan Seir, sudah dikasih dalam Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Tapi di akhir kehidupannya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada Yosafat. Kenapa? Itu sebabnya ini yang mau saya bagikan buat setiap kita, agar kita menjaga hidup kita, agar selalu didapati Tuhan berkenan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia. Siapa Ahazia? Raja Israel yang Alkitab catat fasik perbuatannya, tidak mengenal akan Tuhan, atau kalaupun mengenal tapi tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah Baal-Baal gitu ya kan. Ayat 36, ia bersekutu dengan Ahazia. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal ini diulang-ulang. Yosafat Raja Yehuda takut akan Tuhan, tapi dia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Ayat 37. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia. Siapa dia? Ingat, orang Raja Israel yang fasik perbuatannya. Maka apa dampaknya? Kata Eliezer ini, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu apa yang terjadi? Kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar ke Tarsis. Saudara dikasih dalam Tuhan, Eliezer bin Dodawa berkata kepada Yosafat. Harusnya Yosafat sadar bahwa Tuhan tidak mau dirinya bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa sih kita nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Karena orang-orang ini akan mengajak kita, membawa hati kita untuk condong tidak lagi mengasihi Tuhan, atau kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Suatu kali pelihat Yehu, saudara dikasih dalam Tuhan, juga pernah menegur Yosafat ini karena bersekutu dengan Ahab, Raja Israel yang tidak takut akan Tuhan, di pasal yang ke-19. Jadi rupanya Yosafat sudah pernah ditegur, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi tetap dilakukan. Jadi
Jelas Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Berarti hari ini kita diingatkan, jagalah pergaulan kita. Saya nggak bilang kita nggak boleh bergaul dengan semua orang, tapi kita tahu mana pergaulan atau teman-teman yang toksik, ya kan, yang penuh dengan trik-trik untuk menghancurkan hidup kita. Kita bisa menilai lah. Saya percaya kita bisa menilai kok, oh ini teman-teman yang membawa saya pada kehancuran hidup saya. Mungkin dibungkus dengan hal-hal yang senang-senang, tapi ujung-ujungnya membinasakan. Dibungkus hal-hal dengan yang sifatnya sementara senang, tapi itu sementara. Kita bisa pilih. Saya nggak bilang kita nggak boleh berkenalan. Saya nggak bilang kita nggak boleh berteman. Tapi jagalah. Jangan sampai, karena pada dasarnya hidup ini cuma dua. Either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Kalau engkau belum bisa mempengaruhi mereka, engkau tidak bisa menjadi teladan bagi mereka, maka berjaga-jaga. Jangan sampai kita dipengaruhi dan kita jadi sama dengan mereka. Iya kan? Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, Salomo pernah mengalami hal tersebut. Agar hati kita tidak condong kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya kita lebih mencintai pergaulan yang tidak sehat, yang ujung-ujungnya membinasakan hidup kita, menghancurkan masa depan kita, daripada kita mengasihi dan mencintai Tuhan dan kebenarannya. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Kenapa? Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, jelas firman Tuhan sudah berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu sebabnya hati-hati sekali dalam kita memilih teman, dalam kita bergaul. Lihat, kalau kita bilang, aduh tapi kan saya baru berteman. Oke, berteman, tapi ada batasan. Orang-orang muda dengar baik. Engkau harus tahu batasan-batasanmu dalam menjaga pergaulanmu. Kita nggak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Kalau memang dia teman baik kita, menurut kita ini adalah teman baik kita, saya ingatkan harusnya dia mengajak kita kepada hal-hal yang baik. Mengajak kita kepada hal-hal yang membuat dan merasa diri kita berharga, istimewa di hadapan Tuhan. Itulah teman baik. Tapi kalau dia ngaku teman baik tapi dia ngajak kita hidup mabuk, dia teman baik tapi dia ngancurin masa depan kita, dia teman baik tapi ngajarin kita hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sorry, dia bukan teman baik, bos. Dia hanya teman yang berpura-pura baik. Hati-hati, dan saya berharap setiap umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini menyadari bahwa pergaulan kita bisa membawa kita hidup hancur, tapi pergaulan kita pun bisa membawa kita hidup semakin dekat dengan Tuhan. Semua bergantung dengan siapa kita bergaul. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Jagai hati setiap anak-anak-Mu, agar mereka tidak condong kepada dunia ini, tapi biarlah mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga teman-teman oleh anak-anak Tuhan, pergaulan-pergaulan mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Diberikan mereka hikmat, bahkan keberanian untuk memutuskan setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang pernah mereka lakukan bersama-sama dengan teman-teman atau sahabat-sahabat mereka. Hamba-Mu berdoa, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar pada akhirnya dan sampai akhirnya Tuhan, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang membuat kami kuat di jalan-jalan Tuhan. Pertemukan kami dengan pergaulan-pergaulan yang memberkati, membawa pergaulan-pergaulan itu untuk kami hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dan mereka sedang terbaring dalam kelemahan tubuh. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kuasa bilur darah Yesus menyembuhkan setiap mereka yang sakit, bahkan mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan. Anugerah-Mu ada atas masing-masing mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.